Saya malu kalau disebut sama Pak Yengki tadi sebagai narasumber, karena saya terus terang di sini masih proses belajar Bapak Ibu. Dan kenapa saya bisa berdiri di sini? Karena kemarin saya diberikan kesempatan kegiatan pelatihan di BPMP Provinsi Bengkulu selama 4 hari. Dan dari kegiatan kami selama 4 hari itu kami mendapatkan tugas, salah satunya adalah berbagi praktik baik Bapak Ibu. Dan hari ini saya ingin memenuhi tugas itu, jadi saya izin kepada Bapak Ibu untuk meluangkan sedikit waktunya mengikuti kegiatan yang akan saya lakukan ke depannya. Bu Rita izin. Kalau tadi Ibu Rita banyak ice breakingnya, kalau saya lebih suka banyak bermainnya. Nah, mohon kiranya Bapak Ibu untuk berdiri melingkar dan kita tidak ada duduk-duduk lagi sekarang. Tinggalkan dulu tugasnya, tinggalkan dulu pikirannya yang harus kumpulkan ini itu. Diri yo. Yuk mati aku deh. Mati aku deh. Gimana kalau kita melingkar ke depan semua, tinggalkan kursi. Jadi anak-anak juga ikut bergabung. Izin ya, saya takut kualat soalnya. Iya, belok nggak apa-apa Bu. Goodbye, Stephen. Jangan Siapa? Lepas apa nih? Anda nih. Ya, yang anak-anak boleh ikut gabung aja. Tadi seorang pendekar. Nah, nanti kita akan belajar mengenai jurus-jurus dalam BK. Nanti akan saya jelaskan kenapa orang non BK harus belajar BK. Tapi sebelumnya kita akan belajar mencari siapa yang bakal menjadi pendekar sejati hari ini. Kayaknya udah siap Bapak Ibu? Siap. Saya akan memulai nanti dengan pencak silat saya. Ilmu silat saya, ketika nanti saya melakukan silat terhadap Bapak Aizet misal. Pak Aizet, iya, maka Pak Aizet harus jongkok duduk. Sementara Ibu Ermi dan Ibu April itu harus bertanding cepat menyebutkan siapa yang akan menjadi lawannya. Jadi kalau seandainya Ibu April langsung sebutkan Henny, siap Henny gitu. Jadi yang kalah berarti Ibu Ermi. Kalau Ibu April yang cepat menyebutkan nama Ibu Henny. Bisa dipahami? Dan yang kalah silahkan mundur sedikit ke belakang. Di sini kita akan mengerucut. Yang kalah akan mundur, jadi mohon maju 1 langkah ke depan. Izin Bapak Kepala, nggak apa-apa ikut bermain Pak. Oke, sudah siap? Ingat ya instruksinya seperti apa tadi? Oke. Sekarang saya adalah pendekar utama yang akan menyeberangi lautan. Oke, lihat, siap. Coba aja nggak apa-apa. Oke. Ya, nah antara Dian sama Ibu Dera itu harus cepat menentukan siapa di antara mereka. Lihat, Dela, siap nggak gitu? Oke, bisa bilang sekali lagi lah ya. Siap. Siap. Ibu Emi dulu, siap mereka bertandingan. Oke. Ya, bisa? Kita agak cepat ya sekarang. Mengingat waktu kita agak cepat aja. Oke, siap. Ya. Oke, Ibu Emi ini mundur. Sekarang lagi. Siapa yang mundur langsung cepat? Yang itu siapa? Berarti di antara? Iya. Oke, tepuk tangan adalah karena waktu. Terima kasih. Tapi tepuk tangan tetap. Kita langsung saja. Ini ada. Saya akan membagi Bapak Ibu ke dalam beberapa kelompok. Dan perlu saya jelaskan nanti setelah Bapak Ibu duduk saja. Ini karena mempersingkat waktu ya. Mengingat hari sudah jam 2:30. Jangan duduk langsung saya bagi kelompoknya. Belum duduk Bapak Ibu. Bocah 100.000 belanja apa? Ulang ya? Kecil. Mati saja.
Sudah pegang semua? Sekarang Bapak Ibu akan membagi beberapa kelompok. Silakan Bapak Ibu mencari kelompoknya. Tidak boleh memperlihatkan kartu yang dipegang, tapi menirukan suara dari gambar tersebut. Menirukan suara ya. Di hitungan ketiga, silakan langsung saja. 1, 2, 3. Oke, sudah ketemu kelompoknya? Sudah? Masih ada yang nyari nih, ada mo katanya. Mana kelompok meong? Mana kelompok mo? Mana kelompok shh? Ya. Mana kelompok kuku-kuku katanya. Kukuruyuk ya. Ayam, alhamdulillah sudah ketemu. Satu lagi kelompok. Coba pipinya kuek-kuek. Oke, hapus dulu untuk kita semua. Silakan duduk berdekatan yang satu kelompok. Boleh duduknya lesehan, boleh duduknya di kursi. Silakan. Tadi Bapak Ibu sudah berpartisipasi. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwanya kenapa kok kami guru BK bisa memberikan materi terhadap guru yang non BK. Nah, ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dasar Hukumnya, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru. Nah, peraturan ini menegaskan bahwa semua guru wajib menjadi pembimbing yang selanjutnya disebut guru wali. Dan di sini kenapa BK dilibatkan? Pada dasarnya satu sekolah itu sangat sedikit sekali guru BK-nya. Untuk itu, maka kami diutus sebagai fasilitator daerah untuk berbagi ilmu ke-BK-an ya. Ingin belajar bersama dengan Bapak Ibu. Itu. Nah, Bapak Ibu, pada proses ini, kenapa di awal tadi saya langsung mengajak Bapak Ibu untuk bermain? Kalau di BK, kami ada namanya model pendekatan belajar menggunakan ARKA. ARKA itu apa? Yaitu dimulai dengan aktivitas terlebih dahulu. Dari aktivitas ini nanti, maka kita akan mengetahui, kita akan berbagi pengalaman, disebut dengan refleksi. Aktivitas, refleksi, kemudian kata konseptualisasi atau aktualisasi. Itu model pendekatan kami dalam bimbingan konseling. Kenapa tadi saya ajak Bapak Ibu untuk menjadi pendekar? Nah, sekarang kita akan ulas. Ini saya bantu baca Pak Fikri. Ya. Selamat datang di Pulau Seribu Satu Malam. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus bangun kolaborasi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman egois akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah siap menguasainya. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita akan melawan yang namanya siluman egois. Siapa siluman egois itu? Ada di mana? Iya, ada dalam diri kita sendiri. Dan perlu Bapak Ibu ketahui sebelum kita lanjut, dalam jurus BK hebat itu ada 7 jurus. Yang pertama itu jurus kenali potensi, di mana jurus ini kita akan menggali potensi yang ada pada murid. Contohnya seperti apa? Seperti kita mengetahui gaya belajarnya, kita mengetahui bagaimana kecerdasan majemuknya seperti yang disampaikan dengan Ibu Rita tadi. Kemudian ada jurus kedua. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu guru ingin mengetahui potensi siswa, boleh melakukan secara langsung, tapi hasilnya bisa bekerja sama dengan BK. Karena kenapa? Mungkin Bapak Ibu tidak bisa membaca hasilnya, tapi untuk melakukan asesmennya itu bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri melalui link di Google
aplikasi di Google Aku Pintar nama aplikasinya. Itu bisa kita lakukan sendiri. Nah, jurus kedua itu ada yang namanya kelola emosi, di mana kita nanti belajar mengajarkan anak untuk bisa mengelola emosi agar supaya memunculkan emosi-emosi positif pada anak. Kemudian ada juga jurus ketiga. Jurus ketiga itu yaitu menumbuhkan resiliensi. Selanjutnya, kalau resiliensi itu menumbuhkan daya juang pada siswa atau murid. Kemudian yang keempat itu yaitu menjaga koneksi. Yang kelima, jalin. Yang keenam adalah membangun kolaborasi. Terakhir itu adalah menata situasi. Lalu kenapa saya mengambil jurus ke-6? Tidak semuanya. Tentu saja Bapak Ibu tidak cukup waktu. Apalagi satu ini saja saya sudah menghemat-hemat waktu, mempercepat supaya tidak mengganggu waktu Bapak Ibu. Oke, tadi kita sudah berada di pulau apa Bapak Ibu? Pulau 1001. Nah, tadi Bapak Ibu sudah saya berikan kertas untuk membagi kelompok masing-masing. Nah, silahkan Bapak Ibu jangan sekarang mohon bantuannya Pak Fikri. Kita akan belajar bermain peran Bapak Ibu. Silakan diambil, tapi Bapak Ibu pilih salah satu saja. Jangan diceritakan ke temannya apa peran Ibu. Silakan. Gak bisa baca pakai kacamata pun besar. Silakan Bapak Ibu simpan. Teman-teman bisa baca, bisa menyampaikan karakternya. Berperannya sebagai apa, tapi tidak menceritakan karakternya. Bisa? Kira-kira? Nah, ada satu kasus. Masing-masing kelompok itu saya kasih satu kasus, satu buah kasus. Silakan Bapak Ibu simulasikan bagaimana pengentasan masalah tersebut. Nanti kita akan diskusikan secara singkat apa saja yang dilakukan dalam proses pengentasan kasus tersebut. Silakan Bapak Ibu langsung bermain peran. Jadi misalkan kasusnya apa? Kan ada satu siswa. Siapa yang pegang siswa? Siapa yang pegang siswa? Nah, siswa. Dari siswa ini maka akan ketemu permasalahannya apa, boleh diceritakan kalau siswanya, dan yang memegang peran yang lainnya itu silakan peran sesuai tulisan di sana. Bisa? Nggak apa-apa. Kan tantangan, siapa tahu nanti menjadi kepala sekolah beneran. Nggak apa-apa, walaupun guru berperan sebagai murid nggak apa-apa. Ya, yang siswa tadi? Baik ya, sudah semua? Apa Pak? Ini kenapa nggak mau semua berperan sebagai kepala sekolah? Nggak apa-apa, siapa tahu nanti jadi calon kepala sekolah ya Pak ya? Yang kelompok ini sudah cukup? Pas. Ada satu kelompok yang kurang? Pas semua? Pas, berarti kelebihan aja kertasnya ya. Sekarang cukup beberapa menit saja Bapak Ibu, simulasi saja. Silakan langsung berperan ya seperti kelompok ini. Sebagai yang memegang kertas sebagai siswa, langsung ceritakan permasalahannya, dan yang menanggapi langsung siapa boleh, silakan. Saya rasa sudah sedikit gambarannya. Cukup ya. Kalau sudah selesai, saya minta untuk ini kelompok apa tadi? Oh, kelompok sapi. Coba ceritakan pengalamannya ya. Bagaimana diskusinya tadi yang berperan sebagai kepala sekolah, coba berbagi pengalamannya ketika menyelesaikan sebuah permasalahan itu bagaimana?
Jadi di sini dapat kasusnya itu anak itu sering tidak masuk ya. Ini relate dengan keadaan kita yang ada di SMA 8. Jadi di dalam kasus ini ada gurunya yang lembut, mungkin perannya sebagai guru BK atau guru yang bagus itu di bagian pendampingannya. Tapi ada juga gurunya yang ini idealis banget. Karena mungkin gurunya senior kali ya gitu. Jadi dapat kesalahan ini. Ada juga orang tuanya yang terbuka, begitu Ibu. Untuk menyelesaikan masalahnya ini tadi sudah disampaikan, anaknya jarang datang. Dari ibu yang ini tadi dia ngotot anak ini harus dikeluarkan karena sering tidak masuk sekolah. Ibu ini kan ngotot ke ibu ini, pokoknya anak ini harus keluar gitu. Tidak usah naik kelas kata ibunya tadi. Tapi ibunya ini bilang itu sabar Bu, sabar. Gak apa-apa yang tidak naik kelas, tapi kata orang tuanya kami nerima saja atau warga murid-muridnya. Andai kata nggak bisa naik nggak apa-apa, pindah ke SMA 1 misal. Gitu hasilnya Bu. Coba kasih aplaus dulu. Luar biasa sekali ya. Emang inilah permasalahan yang selalu terjadi di sekolah kita. Dan ini memang sampai sekarang belum bisa kita entaskan. Kira-kira ada yang bisa bantu apa permasalahan yang terjadi dari diskusi kelompok tadi? Bu April? Menurut saya permasalahan itu bisa terjadi secara berulang itu karena tidak ada kerjasama antara orang tua yang mengawasi anak di rumah, kemudian anak itu jadi tidak berangkat sekolah dan menyebabkan guru itu tidak bisa 100% mengawasinya. Jadi untuk solusinya memang harus ada kolaborasi antara orang tua, guru, kepala sekolah dan siswa itu sendiri. Seperti itu. Luar biasa sekali ya. Aplaus untuk Ibu April dan Pak Yenti tadi. Berbagi juga ini tadi gabung enggak? Oh, coba dari Pak Fikri gimana? Kami ini Bu supaya nangkap Bapak Ibu ini kan harus praktek langsung Bu. Itu dia. Jadi nangkap. Kalau dalam kata-kata mungkin kurang pas. Pak Yeki kurang nangkap ya dalam kata-kata. Cie. Harus dalam praktek. Siap. Kelompok. Karena kelompoknya berbisa. Sudah makan yang geprek tadi kan? Semangat. Belum tunggu. Nah, ini jadi Bu atau Bu. Sebenarnya saya itu memang mau karena guru non BK itu minimal paham pengentasan masalah siswa itu dasarnya dulu yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Dan harapan saya memang dipraktekkan secara langsung biar sedikit ada gambaran bagaimana proses penyelesaian permasalahan siswa gitu. Kalau Bapak Ibu berkenan, boleh nggak kita praktekkan singkat saja? Mungkin Pak Fikri kan memang dari guru penggerak atau Mr. Robert nggak ada di sini. Boleh nanti siswanya dari yang lain, tapi Pak Fikri sebagai guru yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Bisa nggak Pak? Kira-kira Pak? Silakan maju, boleh Bapak Ibu ya izin. Oke, tim berdiri. Lama ke TV kan ini. Namanya hujan. Sebenarnya yang pertama itu kan langsung dari siswanya dulu, baru nanti gurunya dan ada wali muridnya. Kebetulan siswanya ini namanya Raka. Tadi ya, Cangcoho. Nah itu katanya tadi. Silakan masuk ke kelas. Raka sama bukan Raka, Elsan sama Chelsea ya, biar jelas namanya. Oke, action. Waalaikumsalam. Kenapa nak? Berapa kali saya mengajar kamu berdua selalu terlambat. Pokoknya tidak hari ini Bapak harus kamu hukum. Ya, harus Bapak hukum seberat-beratnya. Nanti silakan panggil wali murid kamu, suruh satu sini. Mau tidak mau nanti akan Bapak kasih hukuman. Satu wali muridnya, silakan panggil. Serempak dengan gurunya, silakan. Ya, jadi Bu, anak dua ini
tiap hari selalu terlambat. Jadi mau tidak mau, konsekuensinya anak ini harus saya hukum. Tidak ada kata toleransi, titik hukumannya. Ya. Begini Pak, menurut saya untuk mengatasi permasalahan anak ini tidak selalu harus dari kita panggil wali muridnya terlebih dahulu untuk memecahkan, untuk membahas apa permasalahan yang sebenarnya. Tidak Bu, nggak usah pakai wali-wali murid. Pokoknya anak ini harus dihukum seberat-beratnya. Saya mau anak ini harus dihukum karena ini sudah berulang-ulang. Nggak ada harus ada pemanggilan wali murid dan segala macam. Pokoknya harus dihukum. Begini Pak, sebenarnya kita kan tidak tahu permasalahan anak ini. Kita tanya dulu bagaimana, apa permasalahan yang sebenarnya yang dihadapi anak ini sehingga dia datang terlambat setiap hari. Jadi kita harus mendengarkan cerita atau mendengarkan apa permasalahan yang ada pada anak ini dulu. Baru kita bisa menyelesaikannya. Kalau semua permasalahan ini kita harus berhadapan dengan permasalahan ini, kita harus keras, kita harus benang sendiri, ya kita nggak bisa loh Pak. Kita harus dengarkan cerita. Jadi pokoknya hari ini Bapak tetap dengan apa kata Bapak tadi, harus dihukum. Kalau perlu panggil orang tua kamu. Silakan panggil nak kalau ini. Gimana Bu? Ini Bu, anak ibu ini permasalahannya sudah banyak. Mulai dari terlambat, sering bolos. Jadi kebetulan Pak Fikri ini masuk di kelas, dia tidak terima dengan sikap anak ibu yang sering terlambat ini. Bagaimana menurut ibu? Dari rumah bagaimana anaknya gitu? Ini di sekolah ini ternyata anak ibu ini memang banyak permasalahan. Saya sebagai orang tua mereka, anak saya ini sangat baik di rumah ini. Malamnya itu jam 5 subuh mereka ini. Tak mungkin terlambat ke sekolah itu. Kalau pasti ini di sekolah ini pasti mereka ini rajin. Nggak mungkin mereka ini terlambat di sekolah ini. Saya yakin mereka ini pintar soalnya selalu belajar. Ya kan? Iya Pak, bilang Jadi itu dari pendapat Ibu sebagai wali murid. Tapi saya sebagai seorang guru, saya sudah membuktikan bahwa anak ini selalu pokoknya intinya anak ini harus dihukum. Tidak ada kata toleransi lagi, harus dihukum. Begini Pak Fikri, kebetulan orang tuanya sudah datang, kita tanya anaknya terlebih dahulu, apa permasalahan ini sehingga sering terlambat. Mungkin anak-anak ini ada diambil atau kekurangan bensin apa gitu. Nah, kita tanya dulu anak-anaknya. Iya. Misalnya mau kehabisan bensin, mau datang ke bangun kesiangan atau ditunjuk belajar dari motor, pokoknya hari ini anak-anak akan saya hukum. Begini, ini sebagai orang tua sudah mendengar alasan tadi ibu bilang anak ibu ini bangun jam 5 dari pagi sudah berangkat sekolah, ternyata sampai di sekolah kan memang terlambat anaknya Bu. Jadi kita tidak bisa membenarkan satu dari anak, harus dengar juga dari gurunya. Berarti memang ternyata anak ini terlambat Bu. Nah untuk anak-anak kalau bisa, ini bisa kita ubah, bukan tidak bisa kita ubah ya sikap itu. Jadi untuk besoknya, mulai besok kamu diharapkan datangnya cepat, biar Pak Fikri nggak marah. Ya, kalau nanti kamu selalu terlambat, nanti Pak Fikri hukum yang berat. Bingung kita. Nah, ibu sebagai orang tua harus paham anaknya. Mungkin di rumah memang anaknya nurut, ya, manja, ngikut-ngikut, atau memang anak ibu sendiri yang ngajar. Kami pernah sesuai dengan karakter masing-masing. Saya tadi tetap bertahan dengan idealis saya untuk menghukum anak, sementara Ibu LP selalu memberikan motivasi, pengarahan supaya saya luluh dengan hukuman itu. Termasuk orang tuanya tadi sudah membela anaknya. Terima kasih Bu, tepuk tangan dulu. Luar biasa sekali Bapak Ibu ya, terima kasih. Nah dari simulasi tadi kira-kira sudah ketemu nggak gambarannya? Ada nggak nilai atau pengentasan dari proses penyelesaian masalah tadi? Ada, coba
dari Ibu Sumarsi. Terima kasih. Saya melihat dari simulasi namanya ya. Simulasi tersebut bahwa penyelesaiannya sudah tergambar seperti yang disampaikan oleh Bu Hustila tadi, ada segitiga restitusi. Ketika anak mengalami ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan, kita akan telusuri apa sebenarnya penyebab kesalahan tersebut, kemudian kita berusaha untuk menganalisisnya, kira-kira apakah permasalahan itu bisa diselesaikan dengan secara musyawarah atau tidak. Ternyata dari situ tadi ketika dipertemukan antara pihak sekolah, guru, wali kelas, siswa dan orang tua, ternyata tadi ada sebuah ketidaksinambungan atau ketidaksinkronkan antara orang tua dengan siswa. Nah, inilah yang menjadi sumber permasalahan terjadi pada anak. Ketika orang tua selalu melindungi anak, ketika orang tua selalu membela anak, menutup-nutupi kesalahan anak, kesalahan itulah yang justru semakin berkembang. Namun seandainya orang tua ini ikut menasehati, ikut minimal lah. Saya kalau dikatakan kita tidak boleh memarahi siswa, itu sebenarnya saya kurang setuju. Saya setuju sekali memarahi anak, karena apa? Dengan kita memarahi anak itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh anak itu salah. Sehingga anak berpikir, oh ternyata apa yang saya lakukan salah. Sehingga mereka bisa beransur-ansur memperbaiki itu. Nah, saya yakin dengan simulasi tersebut nanti dari situ kan terlihat bahwa orang tuanya itu menutupi anak, melindungi anak. Nanti orang tuanya akan berpikir dengan pertemuan itu orang tua itu akan berpikir bahwa apa yang dilakukan itu salah. Sehingga dengan seperti itu mudah-mudahan anak pun bisa berubah menjadi lebih baik. Saya kira itu. Terima kasih. Oke ya, luar biasa walaupun siang, tapi saya lihat wajahnya masih semangat sekarang. Oke, tadi kalau kita bahas diskusi di sini, kita gali maknanya dari kegiatan simulasi tadi. Yang pertama, apakah diskusi ini tadi berjalan dengan lancar? Alhamdulillah sangat lancar. Dan apa tantangan terbesar dalam proses diskusi tadi? Nah, kira-kira tantangan terbesarnya apa Bapak Ibu? Ketidakjujuran. Kemudian ada tantangan yang paling besar, bagaimana guru ini mengolah emosi agar tidak terpancing dengan perilaku anak tadi, dan bagaimana guru berpikir agar supaya kebiasaan guru anak tadi bisa untuk dirubah. Dengan cara bagaimana? Nah, segitiga restitusi itu memberikan kesadaran sendiri kepada murid itu sendiri bahwa yang dilakukannya itu adalah salah, seperti itu. Kemudian bagaimana Anda menghadapi dan menyelesaikan hambatan dalam diskusi dan kolaborasi. Dan tadi sudah disampaikan ada beberapa hambatan dari kelompok ini. Tadi ada yang orang tuanya bersikeras bahwa anaknya benar, itu kan merupakan salah satu hambatannya. Dan disitulah bagaimana kita selalu menggali agar supaya terjadi komunikasi yang baik di antara selama proses kolaborasi. Terus bagaimana keterlibatan anggota tim? Semua tim terlibat. Kemudian bagaimana hasil diskusinya? Apakah menghasilkan hasil yang sesuai harapan? Untuk hasil sesuai harapan kita belum tahu apakah anak ini bisa berubah, tapi secara singkat kita bisa melihat perubahan perilaku anak. Itu ya. Ini perbedaan peran guru BK dan guru kelas atau guru non BK. Yang pertama, kalau guru kelas atau guru non BK itu fokusnya pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dan pembentukan karakter murid. Sementara kalau guru BK itu pelayanan yang memandirikan dalam mengembangkan potensi diri murid baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir.
Kemudian dari kebutuhan kolaborasinya, sumber kerjasama, tujuan, tantangan, itu ya intinya. Oke, kita lanjut saja, nanti boleh tanya saja Bapak Ibu kalau sana butuh penjelasan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kenapa selama ini kalau kita lihat di lapangan, masalah anak kita itu selalu masalah yang berulang? Ada apa? Kesalahannya di mana? Kira-kira di mana? Apakah sudah terbentuk mekanismenya yang benar? Sudah adakah kolaborasi yang baik? Nah, itulah pertanyaan yang sedang kita runtut sekarang. Saya kadang-kadang datang sini, saya masih dalam kategori terlambat. Jam 7, jam ini anak kita sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz tadi. Cuman kita lihat dari fakta, khususnya di sekolah kita, peran fungsi orang tua itu belum bisa maksimal terhadap apa yang dilakukan oleh sekolah. Bahkan Bapak Kepala Sekolah itu sudah sampai terjun langsung dan mendengar kata yang tidak kita harapkan. Nah sekarang artinya masalah siswa itu kan semakin bertambah, bukan malah mengurangi. Oke, kalau seandainya apa yang dilakukan oleh ini. Nah, tapi ini ya, ini tantangan baru. Walaupun kita sudah susun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan harapan bahwasanya kita yang ada di sini ingin mensukseskan, tapi kalau tanpa dukungan orang tua, apalagi yang seperti itu, akan semakin sulit. Bukan berarti kita menyerah. Nah, sekarang bagaimana solusi terbaiknya dengan apa yang pernah dialami oleh Bu Sila sebagai guru BK? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi. Sebenarnya saya itu terlalu banyak meringkas materi ya, karena di awal itu ada 4 jurus, ini terfokus ke bagaimana menangani masalah murid, tapi di akhir saya ambil kolaborasinya saja karena ini langsung menyentuh ke rekan sejawat gitu. Jadi kalau permasalahan terkait ke orang tua, mungkin salah satu solusinya itu ada kegiatan Bapak yang kita memang secara melibatkan orang tua itu secara audiens, jadi secara berkala. Itu mungkin kalau di SDIT itu ada pertemuan PMOG, itu mungkin solusi salah satu solusinya. Kenapa? Dari pertemuan kalau orang tua satu-satu kadang-kadang sulit untuk diundang, tapi dari pertemuan PMOG ini kalau saya kebetulan murid di SDIT, di sanalah wadah kita menyampaikan keluhan-keluhan kita terkait anak, karena pendidikan utama itu adalah keluarga. Dan di sanalah pembinaan kita ke orang tua, karena sebagian besar orang tua dari siswa asuh kita ini seperti yang disebutkan Ibu Rita tadi, karakternya bahwa bukan saya bilang tidak berpendidikan, bukan, tapi pendidikannya masih di bawah. Dengan hal itu mungkin kita bisa memberikan materi terkait ini, bagaimana pola asuh, bagaimana pembimbingan anak untuk menuju karakter yang positif. Mungkin itu salah satu solusinya, Pak. Masih ada Bapak Ibu yang lain? Iya. Ini kita berbicara masalah kolaborasi. Kita sekarang lihat lagi di lingkungan kita sendiri. Untuk case yang ada di sekolah kita, itu rata-rata terjadi permasalahan itu ketika sekolah sudah berjalan. Contoh kasusnya ada yang keluar masuk ke warung, tidak ikut partisipasi, dan lain-lain. Kita di sini kan belajar bagaimana saya bekerja sama atau kolaborasi. Ketika tadi dicontohkan kita menumpukan satu, pusing kepala aku, cuma kepala aku sendiri yang kerja, yang lain kemana? Gitu. Nah, itu tadi triknya bagus gitu. Dari sini saya dari guru mapel, dia bertanggung jawab di kelas berapa, yang bermasalah siapa. Itu harus clear kan untuk menyelesaikan masalah ini. Ini masih masuk kategori tier 1. Jadi kalau di sini hari ini kita belajar bersama. Kalau ini tidak dibangun persepsinya benar-benar kita terima sebagai barang baru, jadi akan muncul misalnya masih enteng ninggalkan jam pelajaran gitu kan. Ujung-ujungnya belajar di dalam pembelajaran deep learning ini banyak PR-nya, banyak yang menjadi, tetapi kita amankan guru kelas kita. Tugas kita kan banyak nih. Sekarang kan ada guru mapel, berarti bertanggung jawab di kelas itu. Kalau terpaksa yang memang menitipkan tugas, siapa yang akan salah? Oke, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, terus terang kita di sini sama-sama belajar. Jangan merasa ada yang tersinggung, ada yang tersentil. Semuanya untuk pembenahan, untuk meningkatkan mutu sekolah kita sendiri. Jadi kalau kita tidak ada niat untuk berbenah, maka kita akan semakin terbelakang. Dan begitu pun saya berdiri di sini, saya tidak merasa hebat Bapak Ibu. Ilmu saya masih sangat dangkal sekali. Tapi saya memberanikan diri untuk mencoba berbagi dengan Bapak Ibu. Dan harap maklum kalau memang masih banyak kurangnya gitu. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak yang tadi betul sekali. Kalau dari mekanisme, setiap permasalahan yang terjadi pada murid pada saat proses belajar mengajar, bukan di jam istirahat, itu akan menjadi tanggung jawab guru yang mengajar di dalam kelas. Dan ketika siswa misalkan jam sekian ada di kantin, maka sebaiknya cross check itu jam siapa, karena guru yang bersangkutan yang harus bertanggung jawab. Banyak beban aku, ya itulah kenapa mau jadi guru. Maaf ya, sekali lagi saya selalu dijudge dengan kata-kata saya sendiri. Dulu saya bilang ASN itu memang tanggung jawab kita, sekarang kenapa harus jadi guru. Padahal memang betul saya tidak sedisiplin itu, tapi saya berusaha untuk menumbuhkan semangat agar bisa berubah terus menjadi yang lebih baik itu. Dan apa yang disampaikan Pak Yengki tadi tujuannya baik, artinya kita harus benar-benar bertanggung jawab terhadap kewajiban kita. Mungkin dari Bapak Kepala Sekolah ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih kesempatan ini. Waktu kita sudah lewat ini. Saya terus terang untuk kegiatan ini sangat berterima kasih sekali.